Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di awal bulan Oktober ini kita masuki dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan hari ini kita akan menerima juga perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mempersiapkan setiap kita, mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menerima perjamuan tubuh dan darah Yesus. Mari kita saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia.
Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat kebesaran kasih kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga saat ini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau rindu memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Mari pengurapan-Mu memenuhi kami masing-masing Tuhan. Dalam perjamuan asa yang kudus sebentar Bapa, biar masing-masing kami boleh mengalami sukacita dan sejahtera, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan lewat perjamuan asa yang kudus. Karena itu biar pengurapan-Mu memenuhi kami semua, memenuhi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biar semuanya boleh diurapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, baik sebagai leader singer Tuhan, tamborin, dan seluruh tim pemusik, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai urapi dengan luar biasa dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua di tempat ini dan seluruh sedang jemaat-Mu di rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kasih kuasa-Mu juga menjangkau mereka semuanya, sehingga kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sound system kami Tuhan berkati semua, dan seluruh media yang kami gunakan Tuhan semuanya diberkati, sehingga tidak terhalang karena sinyal-sinyal yang tidak baik, tapi semua boleh tersampaikan dengan baik, dan kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan-Mu terus berlanjut dalam kehidupan kami, dan kami sehati mengikat segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Bentuk apapun yang mengintimidasi kami, yang mengganggu hati pikiran kami, dengar kami ikat kuasa-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kekuatan kuasa-Mu melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Gembala kami yang baik. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, bagi shalom jemaat Tuhan semuanya. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan ke-10. Iya, bulan pertama, bulan Januari Februari kita masih hidup normal. Selebihnya kita hidup dalam masa pandemi. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menuntut setiap kita sampai ada hari ini, amin. Amin. Oh, muliakan Tuhan. Tetap jaya layak dipuji. Oh,
Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sudah membuktikan bagi setiap kami Tuhan untuk mati di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sudah Kau memberikan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kau layak terima pujian, sembah, keagungan dan kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena belas kasih Tuhan.
Kami boleh menjadi pemuji penyembah karena Tuhan telah menempatkan roh pujian doa penyembahan dalam hidup kami. Terima kasih. Saat ini kami mau taat menurut dia di bawah kaki Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pertemuan asa yang kudus, kami rindu Tuhan berbicara bagi kami. Kami rindu Tuhan menyampaikan inisiatif bagi kami. Dan urapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami. Dengan pengurapan yang Tuhan beri, roh kami menyala dan kami cakap menerima firman dalam hidup kami. Ini hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu urapan rasul, nabi, raja dan gembala. Pakailah hamba-Mu sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak hamba, sehingga menjadi berkat bagi setiap yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Di dalam Yesus Kristus kami siap menyambut firman. Berbicaralah. Haleluya. Amin. Itu kan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat hari Minggu. Memberkati kehidupan langkah kita dimanapun kita berada. Karena sungguh Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita menjadi pemuji dan penyembah. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-11 Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30 dengan perikop ajakan juru selamat. Mari kita sama-sama mendengar. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya di atas, Tuhan sedang menyatakan banyak hal kepada setiap anak Tuhan. Dan ini sampaikannya bahwa semuanya Kau beritahukan kepada orang-orang yang kecil. Bukan berarti kecil saudaraku karena kerdil, bukan, artinya orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu yang Tuhan sungguh nyatakan apa yang menjadi kehendaknya dan isi hatinya. 26, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Amin. Perhatikan saudaraku, bahwa Tuhan peduli atas semua manusia. Dia tidak melihat saudaraku siapa dan apa kita. Dia tidak pernah saudaraku peduli atas keberadaan kita yang artinya kaya dan sangat kaya. Tidak. Tapi dia peduli kepada setiap orang. Baik engkau memiliki segalanya, baik engkau tidak memiliki segalanya, harta lahiriah duniawi di dunia ini, tetapi saudaraku, dia sangat peduli kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang dia mau sampaikan. Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang dan merespek kepada orang-orang yang mau duduk di bawah kakinya, mendengarkan pengajarannya, mendengarkan apa yang disampaikan. Perhatikan contohnya saudaraku, bagaimana dia mencari murid. Dia mencari orang-orang saudaraku yang tidak mempunyai hitungan, yang tidak mempunyai arti, hanya nelayan, pemungut cukai dan banyak lagi. Tapi Tuhan justru sangat peduli kepada mereka. Kenapa? Karena saudaraku, Tuhan tahu bahwa hati mereka ini adalah hati yang dapat diubah dan mau berubah. Hati mereka ini adalah hati yang taat, hati yang sungguh mau mengerti
apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Artinya mereka tidak mempunyai, saudaraku, karakter pembangkang. Tidak. Karena tidak ada yang patut mereka banggakan dalam kehidupan mereka, hanya orang kecil. Itu yang dipanggil Tuhan. Ada karakter dalam diri mereka tulus. Saudaraku, orangnya rajin, orangnya setia, orangnya taat. Perhatikan seluruh murid Yesus, mereka bahu-membahu pada saat satu perahu mendapatkan 158 ekor ikan besar. Saudaraku, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia memanggil sahabat-sahabatnya. Ini yang Tuhan lihat, saudaraku, bahwa mereka ini punya perkenanan kepada orang-orang lain, bukan hanya kepada diri mereka sendiri. Karena itu dikatakan oleh muridnya, engkau menyimpan itu kepada orang yang besar, tapi engkau memberikannya kepada orang yang kecil. Apa yang dinyatakan Tuhan? Tuhan sedang menyatakan kepada orang-orang yang menjadi murid yang berdatang kepadanya perkara yang besar, yaitu tentang keselamatan tadi. Yaitu tentang bagaimana hidup di dalam Tuhan, bagaimana hidup dalam menjalani sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kalau kita dipanggil, saudaraku, sebagai juru selamat adalah Dia, maka kita akan berjalan sesuai dengan pola pikirnya juru selamat, dan juga kita berjalan apa yang dikatakan oleh juru selamat dalam kehidupan kita. Bukan pada saat kita dipanggil kita justru menyimpang daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan pada kita. Banyak kali kita temui, saudaraku, orang-orang di zaman sekarang, mereka mengatakan mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka percaya bahwa itu adalah juru selamat, tapi karakter hidup mereka tidak sama seperti apa yang mereka ucapkan. Dan Tuhan merindukan, saudaraku, orang-orang yang mau diajar, yang mau mendengar, yang mau mengerti dan menyimpan. Hanya dari 12 murid, saudaraku yang kasih, satu yang busuk, yang bernama Judas Iskariot, dan 11 yang mengembang. Dari murid saudaraku yang 11 ini digantikan satu dengan Matias, hanya tetap 12, mulai naik menjadi 70 murid. 70 murid naik menjadi 120 naik 3.000, 5.000, dan sampai sekarang dunia ini penuh dengan ajaran Kristus, penuh dengan kebenaran, penuh dengan kuasa, sekalipun banyak orang yang berusaha menyelewengkannya, menyimpangkannya. Nah, kan dikatakan, ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Apa yang berkenan kepada Bapa? Ya itu tadi, memperhatikan yang kecil dan yang saudara, memperhatikan orang-orang yang tidak diperhatikan orang lain, yang tidak dipedulikan orang lain. Dan itu dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, perhatikan ayat ini, diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, ya, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, pengertian ayat ini yang saudara yang ini dipertentangkan oleh banyak orang, oleh kaum-kaum yang tidak pernah sungguh takut akan Tuhan, tapi selalu mencari kelemahan Alkitab ini sendiri. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau mengenal Bapa, kita harus mengenal Yesus. Kita tidak akan pernah mengenal Bapa dan karakter ilahi, kita tidak akan pernah tahu karena Allah kepada kita jika kita tidak hidup dalam Kristus. Tidak ada. Karena itu dalam doa Yesus, saudara yang kekasih, dikatakan, Bapa, Engkau dan aku adalah satu, dan aku pun akan satu dengan mereka. Padahal saudara yang kekasih, Thomas berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, Thomas, kau sudah bersama dengan aku, tapi kau masih mengatakan tunjukkanlah Bapa kepada. Artinya bahwa Thomas, saudara yang kekasih, tidak pernah rindu membuka hatinya untuk menerima apa yang diajarkan oleh Yesus kepadanya. Dia tidak pernah, saudara, terpengaruh dengan apa yang dikerjakan oleh Yesus selain mukjizat. Dia tidak pernah, saudara, dapat melihat hal besar yang diajarkan
Sehingga Thomas berkata, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Pak Yesus berkata, Bapa dengan aku adalah satu. Ini satu kesatuan yang tidak dapat sudah dipilah-pilah oleh siapapun. Kalaupun ada orang memilah-milah sudah kasih, itu urusan mereka nanti dengan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus percaya bahwa dalam Yesus Kristus Tuhan ada gambaran Bapa, ada gambaran Anak, ada gambaran Roh Kudus, dan itulah menjadi satu kesatuan. Kalau mereka mengatakan buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ini satu pembuktian yang sangat konkret, dan satu pembuktian lagi dia mati dan bangkit. Kalau bukan Tuhan, saudaraku, tidak ada yang bisa demikian. Dan dia banyak akan membangkitkan orang mati. Kalau ahli sihir tidak dapat berbuat seperti itu. Tidak dapat kalau siapapun di muka bumi ini yang bisa berjalan dalam atas air. Kalau bukan tipu menipu, tapi Yesus dia berjalan di air. Artinya dia tidak terpaku dengan hukum alam yang ada, karena dialah ya hukum alam itu sendiri. Dialah yang menguasai bumi sendiri. Dia mampu dan sanggup melakukan apapun dalam kehidupannya. Karena Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau Anda mungkin sudah diajak orang berbincang tentang Tritunggal Trinitas, Saudara kekasih, Saudara bisa sampaikan ayat-ayat yang membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Satu ayat ini dan banyak ayat lainnya. Karena itu belajarlah. Kalau memang saudaraku Anda artinya tidak memahaminya, lebih baik Anda diam, dan saudaraku Anda jangan berbicara kepada orang tersebut. Karena orang-orang yang mencari-cari kesalahan itu bukan teman dan bukan sahabat. Orang-orang yang mencari kesalahan, kekurangan daripada Alkitab itu menjadi lawan daripada Alkitab sendiri. Kita tidak perlu memperdebatkan Alkitab ini, isi Alkitab, karena kita percaya inilah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mereka mau katakan apa, siapa mau katakan apa, bahkan ada hamba Tuhan yang besar mengatakan tidak ada Trinitas. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Biar dia berhubungan dengan Tuhan. Kalau dia mengatakan tidak ada Trinitas, saudara kasih urusan dengan Tuhan, bukan urusan kita. Kita tidak perlu saudaraku menjadi hakim atas orang seperti itu, karena dia sendiri sudah dihakimi oleh perbuatannya. Karena dikatakan saudaraku, karena dia dan Bapa sudah menjadi satu, maka dia berani berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kenapa kalau dia berani berkata marilah kepadamu? Karena memang dia sudah mempunyai hak dan kuasa menerima seluruh kekuatan Allah, keilahian dalam kehidupannya yang sudah disampaikan oleh Bapa dalam kehidupannya, sehingga dia mampu sudah mengatakan marilah kepadamu. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Kalau saudaraku dia mengajak marilah kepadaku, sekarang yang tergantung adalah kita. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang punya persoalan ekonomi, punya persoalan sakit penyakit, punya persoalan kejiwaan, saudaraku. Dia tidak mau masuk dalam panggilan, tidak turut dalam panggilan. Bahkan ada saudaraku yang lebih ekstrim lagi, dia rindu harus Yesus sendiri yang datang menolong dia. Ini tidak akan mungkin. Ada satu ilustrasi yang pernah saya baca. Di satu daerah terjadi banjir besar. Pada saat saudaraku banjir besar, rumah ini tenggelam, tinggal atapnya. Yang punya rumah seorang bapak yang sudah rentan, dia nongkrong di atas itu karena dia sempat naik ke atas tidak kena banjir. Saudaraku, bapak ini seorang yang percaya adanya Tuhan, dan dia berdoa, Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Saudara, tiba-tiba ada helikopter yang datang menurunkan tangga. Turunkan tangga, saudara kekasih, dikatakan, mari Pak, mari naik, ayo naik. Dia katakan, tidak, saya mau uluran tangan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya bapak ini mati dalam kebodohan. Seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa.
Yesus Kristus adalah Allah, penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Dan kita harus percaya bahwa pertolongan Dia kepada kita dalam panggilan saudaraku, Dia dapat melakukan dengan cara-cara yang heran dan ajaib, dengan cara-cara mungkin kita tidak ketahui. Tapi saudaraku, cara itu perlu kita terima, kita nikmati, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan seperti tadi saudaraku sudah ditolong, sudah datang Tuhan memberikan pertolongan, tapi berkata mau Tuhan saja yang tolong saya. Saudaraku, itu hal yang bodoh. Dan mari banyak pertolongan Tuhan datang kepada kita tanpa kita sadari. Dalam hidup kita sehari-hari saudaraku, Tuhan sudah tolong kita. Kita masih bisa bernafas, menghela nafas dengan baik, dan juga masih bisa saudaraku berbincang dengan baik, masih bisa melangkah dengan baik, masih bisa makan dan minum dengan baik. Itulah pertolongan Tuhan hari lepas hari. Dalam setiap masalah dan persoalan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap apapun yang kita sedang lakukan, yang sedang alami, bahkan mungkin dalam pandemi ini, Tuhan saudaraku tetap membantu kita, tetap menolong kita. Jika kita mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tidak mungkin kita dapat mengalami suatu perubahan dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Bapak Ibu saudara kekasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dengar baik, pertolongan Tuhan tidak pernah lambat. Amin. Baik mungkin engkau dalam keadaan yang mungkin sudah tidak makan, sudah habis beras. Sama seperti bagaimana seorang janda di Sarfat, saudara sudah lama tidak punya apa-apa. Akhirnya saudaraku, pada saat Nabi Elia datang ke sana, dia justru berkata, sediakan dulu bagiku roti. Dan saudaraku, perempuan ini mulai berpikir, ini hamba Tuhan atau penolong? Kita sudah susah begini, masih datang suruh bikin ini, suruh bikin ini. Jadi katakan, pada kami hanya ada segenggam tepung dan minyak tinggal sekali pakai, habis itu kami akan mati. Saudaraku, artinya dia sudah marah kepada Nabi Eli. Artinya dia sedang berkata, kau tidak tahu kita sudah kelaparan, kau tidak tahu kita sudah tidak punya apa, pada tetap minta lagi kau. Kadang-kadang dalam kehidupan kita sudah berkasih, kita sudah susah datang orang minta. Mungkin jawaban kita sama seperti itu. Tinggal sedikit lagi kami mati. Dengan kata lain, minta kau lagi, minta lagi kau. Gak tahu diri lo, gak ngerti lo kesusahan orang, gak ngerti lo apa yang sedang kami alami. Setelah kita tidak perlu meminta pengertian orang tentang hidup kita. Jangan pernah dalam hidupmu berkata, mengertilah akan aku, mengertilah akan aku, perhatikanlah aku, lihatlah kepada aku. Tidak perlu kita meminta pandangan orang, perhatian orang untuk engkau, untuk pribadi kita. Karena Tuhan cemburu jika kita datang kepada manusia. Dialah penolong yang dahsyat dan luar biasa. Akhirnya saudaraku yang kekasih, Elia berkata lagi, buat saja. Akhirnya perempuan ini dengan terpaksa membantu menyediakan panganan untuk Elia. Perhatikan ini, dengan terpaksa. Dan akhirnya saudaraku yang kekasih, dia buat, diserahkan kepada Elia. Saudaraku, pada saat dia melakukannya, Elia berdoa kepada Tuhan supaya pertolongan Tuhan nyata. Dan apa yang terjadi selama 3,5 tahun, genggaman tepung tadi dan juga minyak tidak habis. Jika engkau mau saudaraku yang kasih, pertolongan Tuhan kau alami, pertolongan Tuhan kita terima dalam kehidupan kita. Yang pertama, datang kepada ajakannya, datang kepada panggilannya, tunduk kepada panggilannya, lakukan apa yang dia mau, lakukan yang dia kehendaki. Saudaraku, dan berlari, jangan lambat, jangan berlambat-lambat, jangan pernah melihat keberadaan kekuranganmu. Saya begini, bagaimana saya bisa datang?
Saudaraku, ingatlah pada saat Tuhan panggil engkau, dengar, Tuhan sudah berikan kekuatan kepadanya. Kita perhatikan bagaimana saudaraku Bartolomeus, orang buta, yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-10, bagaimana orang buta ini saudaraku minta-minta. Pada saat saudaraku Yesus datang dan dia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanlah aku." Berkali-kali dia berteriak minta tolong, tapi Yesus seolah-olah tidak mau merespon apa yang dia dengar panggilan itu. Dia berjalan dan berjalan dan berjalan, tapi murid-muridnya berang dan menyuruh orang ini diam. Tapi apakah dia diam? Jawabannya tidak. Dia tidak diam. Tapi justru semakin kencang dia berteriak. Artinya tekanan satu setelah itu tidak diterima, kedua kita harus lebih lagi, ketiga sampai dia dengar. Seperti khotbah saya minggu kemarin, saudara yang kasih dengar baik. Yakob memegang saudara yang kasih paha daripada panglima, dan dia katakan, sebelum kau berkati aku tidak akan melepaskannya. Akhirnya Bapak itu malah memberkatinya, saudara kasih, mengubah namanya, bukan lagi Yakob penipu, tapi saudaraku menjadi Israel, Bapa orang percaya. Israel artinya pangeran Allah, bukan Bapa orang percaya, tapi pangeran Allah. Diubah namanya saudara kasih, karena Tuhan sungguh-sungguh melihat bagaimana dia punya tekad untuk menerima berkat dari Allah. Kita mungkin saudaraku sebulan kita berdoa nggak diterima doa kita akan berkata, ya sudahlah, memang beginilah Tuhan itu pilih bulu. Tidak pernah Tuhan pilih bulu. Tidak. Saya mau katakan kepada Tuhan tidak pernah memilih siapa yang di saudaraku akan ke surga. Tidak. Dia hanya melihat hatimu. Apakah engkau sungguh datang kepada yang minta tolong itu? Apakah sungguh engkau datang saudaraku dalam pertaruhan hidupmu kepada Tuhan, saudaraku dalam meminta pertolongannya, atau kau hanya sekedar datang? Kau berkata kalau tolong yang sungguh, kan tolong yang syukur, tidak akan dapat apa-apa. Ikut Tuhan saudara dalam tekad. Ikut Tuhan dengan keinginan yang kuat. Kalau mau ikut, ikut. Kalau tidak, tidak. Kalau mau minta, minta. Kalau tidak, tidak. Jangan pada saudaraku waktu membuat kita jadi lemah, waktu membuat kita menjadi malas berdoa. Jangan, perhatikan dia panggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua. Kalau ingat Tuhan kita. Jadi katakan, golongan orang-orang kaya, marilah kepadaku. Yang setengah kaya, ya jangan datang kepadaku. Apalagi yang miskin, jauh-jauh daripadaku. Tidak, dia katakan marilah kepadaku. Semua yang letih lesu. Letih lesu saudaraku yang kasih pengertian lesu-lesu. Yang pertama saudaraku tidak punya pengharapan lagi. Tidak ada harapan lagi untuk apapun dalam hidupnya. Bahkan saudaraku yang punya kerinduan mau mati saja, meninggalkan dunia secepatnya. Jika banyak orang kita dia saudaraku bunuh diri karena tidak punya kesempatan hidup, dia mulai bunuh diri. Dia pikir saudaraku bunuh diri pemberesan masalah. Justru dia menciptakan masalah baru. Setiap orang yang bunuh diri itu menciptakan masalah baru, karena dia tidak akan pernah menikmati dari apa yang dia lakukan hidupnya dalam kedamaian dan ketenangan, tapi justru persoalan yang sangat mengerikan. Orang yang lesu dan berbeban berat banyak kita jumpai di zaman kita sekarang ini. Banyak di zaman kita sekarang ini, bukan hanya di Indonesia, tapi negara-negara lain di Afrika. Kita perhatikan bagaimana mereka mengalami kelaparan yang sungguh. Bagaimana saudaraku pengungsi-pengungsi dari lain yang sudah lari dari negara mereka, dari Irak lari ke negara lain. Dan akhirnya mereka saudaraku mengalami kedinginan karena tenda mereka terbongkar. Mulai banyak yang putus asa. Karena pandemi sudah hampir setahun, kerjaan tidak menentu. Banyak orang saudaraku yang tadinya bekerja tiap bulan dapat gaji normal utuh, tetapi setelah pandemi ada pilihan, kamu tetap jadi karyawan tetapi tidak digaji, di rumah saja. Ada yang masih digaji setengah, gajinya cuma setengah, padahal tetap kurang.
sedangkan digaji aja kurang, apalagi dipotong gaji. Jadi banyak masalah sekarang terjadi di dunia ini. Banyak perkara-perkara yang tidak mengenakan terjadi di dunia. Tapi ingatlah, panggilan Yesus berlaku untuk. Seruan Yesus ini berlaku untukmu. Ada yang mau datang kepadanya? Ada yang mau datang kepada meninggalkan pertolongan, datang berlari kepadanya? Ada yang mau datang kepada Yesus kasih dan bersujud di hadapannya menangis? Yang Tuhan mau hatimu dan hidupmu seutuhnya. Dia tidak persoalkan persoalanmu. Karena persoalan yang sedang menimpa yang kau, baik itu kelaparan, baik masalah penderitaan, dia tahu, dia sangat tahu. Yang dia mau, mari datang kepada. Artinya jika kita datang kepadanya, maka kita akan dekat dengan dia. Kita akan dekat dengan dia, pasti dia akan memeluk kita. Sama seperti saudaraku, bagaimana anak yang sulung yang terhilang. Dia pergi, saudaraku, meminta semua hartanya. Dia mulai berpoya-poya. Dia mulai, saudaraku, menikmati hasil kekayaan orang tuanya. Ada suatu saat sudah terjadi kelaparan dan dia pun kehabisan uang karena sering berpoya-poya, berjudi, ke disko, kemana-mana dilakukan. Habis semua hartanya. Begitu habis semua hartanya, dia cari pekerjaan, kita sama tahu itu. Dia cari, saudaraku, sebagai peternak babi. Tapi peternak babi, saudaraku, dia tidak akan makan cukup. Bahkan yang paling mengerikan, pada saat dia mau memberikan makan, mau mengambil makanan babi, dia buat larang untuk makan. Betapa mengerikan penderitaannya pada saat itu. Kenapa? Karena ulahnya sendiri. Bukan karena Tuhan, karena ulahnya sendiri. Dia meninggalkan bapaknya pergi di tempat lain dengan berpoya-poya. Dan akhirnya dia katakan, di rumah bapakku banyak teman, banyak pegawai-pegawai, dan seperti aku. Hanyalah penderitaan dan tekanan itu, dia katakan, aku akan kembali. Ajaran juru selamat aku itu merindukan engkau kembali, datang. Dia tidak pernah memuji. Begitu anaknya datang, saudaraku, dengan pakaian yang sangat tidak manusiawi dan sudah sangat mengerikan. Papanya lihat, itu anakku. Dia kenal, papa itu kenal anaknya. Karena sudah banyak perubahan, mungkin sudah sangat kurus dan sudah rambut tidak karu-karuan, kan makan juga tidak menentu, jalan terus siok-siok, tidak pakai alas kaki. Setelah akhirnya papanya yang dahulu lari. Papanya lalu dia lari. Dan akhirnya anaknya dipeluk. Itulah Bapa. Dan dia katakan, hai pelayan, ambilkan ini, ambilkan kasut, ganti pakaiannya. Akhirnya dia dirubah kembali menjadi apa? Pangeran Allah. Kembali berada di istana dengan bapaknya. Saudaraku, pemulihan terjadi jika engkau mau menerima ajakan Tuhan. Saudaraku, perubahan terjadi jika engkau mau datang kepada Tuhan. Jangan harapkan ada perubahan dalam kehidupanmu kalau kau tidak datang kepadanya. Datanglah kepadanya, maka dikatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun persoalanmu hari ini, dia akan memberikan kelegaan. Kelegaan yang pertama dia berikan, rohmu menyala-nyala. Yang tadinya rohmu redup, dia buat menyala-nyala. Yang kedua, jiwamu akan semakin kuat dan kokoh, yaitu pikiran, perasaan dan kehendakmu akan dirubah menjadi pikiran Kristus, kehendak Kristus. Itu akan dirubah. Tubuhmu akan menjadi sehat walafiat karena Tuhan tahu Tuhan perlu engkau, Tuhan butuh engkau, Dia rindu engkau kembali kepadanya. Setelah datang kepadaku, apakah kita setelah datang kepada Tuhan tinggal melengkung, tinggal menikmati? Tidak. Perhatikan ayat 29, dia berkata, pikul aku yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan juga kamu dapat keselamatan. Kekristenan banyak, saudaraku, hanya mau panggilan, mau perubahan, tapi tidak mau pikulku. Lepas dari masalah yang satu dapat masalah baru. Tuhan katakan pikul hook. Artinya hook itu adalah pengajaran Tuhan, perintah Tuhan, dan apa yang Tuhan berikan kepada kita, itulah hook. Itu harus kita pegang dalam kehidupan kita, kita dalam kehidupan kita.
Kalau katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan juga mendapat ketenangan. Kalau sekarang setelah aku datang kepada Tuhan dengan pengajaran yang ada, saudara dengan baik, dia rindu kita menjadi orang yang siap menjadi murid. Belajar kepada Tuhan, harus belajar. Engkau jadi murid. Karena tidak ada yang datang kepada Tuhan kalau tanpa menjadi murid. Harus jadi murid. Harus mau belajar menurut dia bukan Tuhan. Mengikut perintah, ikut peraturan mainnya Tuhan, ikut apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, dan belajar. Di dalam Yohanes pasal 8, 31, 32 dikatakan, kamu akan menjadi muridku kalau kamu banyak baca firman dalam kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita suka belajar firman, kita murid, atau seorang murid pasti suka belajar. Pasti suka belajar. Gemar belajar. Gemar kalau menikmati hal-hal yang baru dalam hidupnya. Maka orang Kristen yang seperti akan berkembang dan bertumbuh. Berkembang dan bertumbuh. Karena dia sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Maka ajakan juru selamat tadi menjadi satu kekuatan dalam kehidupannya, menjadi suatu momen yang mahal dalam kehidupannya, menjadi hal yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Dikatakan sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Benar. Tetapi perintah Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, ajaran Tuhan, tidak ada yang sulit. Tidak, tapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan itu sangat sulit. Apalagi yang terikat dengan dosa sangat sulit. Sangat sulit. Meninggalkan perkara dunia sangat sulit. Meninggalkan daging sangat sulit. Apalagi kalau dikatakan matikan sifat daging dalam hidupmu, dalam pasal 35, sangat sulit. Setelah itu, tapi jika kita mau datang dengan kerendahan hati, datang mau menyerah, tidak mencintai daging, tidak mencintai dunia, kita lebih mencintai Tuhan, maka Tuhan berikan kepada kita perkara baru, hal-hal yang baru, hal yang luar biasa. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman yang memberikan kepada kami kekuatan dan jalan keluar. Yang biarlah kami semuanya datang kepada ajakan-Mu dan mau meninggalkan apa yang di belakang kami untuk masuk dalam ajakan-Mu. Mau pikul kuk yang Kau pasang, yaitu perintah pengajaran-Mu, supaya kami menjadi murid. Dan pada saat kami menjadi murid, maka hal-hal besar banyak terjadi. Maka Kau akan memerintahkan kami untuk mencari jiwa, maka mujizat terjadi, hal-hal besar terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam Yesus kami berdoa. Dan saudara yang terkasih, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Persiapkan hidupmu secara utuh.
dalam Yesus, kita masuk dalam pertemuan kasih yang kudus. Dan ini bukan hanya sekedar kita menjadi tradisi atau kebiasaan setiap bulan, tidak. Tapi sungguh kita ingin melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan di bumi ini, supaya peringatan akan kita. Mari angkat roti lebih ini daripada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat tubuh yang Kau beri bagi kami, supaya kami menjadi satu tubuh dengan Engkau, Engkau dengan kami. Dan dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang kami permuliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu dalam Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti ini adalah benar-benar tubuh Kristus yang telah dihancurkan, dipecah-pecah dan diberikannya kepadamu, sehingga dalamnya kita menjadi satu tubuh? Terimalah dalam nama Yesus dan makan. Demikian juga kawan berusia anggur lebih dari itu. Saudara, anggur ini adalah darah Yesus yang tertumpah di sepanjang jalan Pirurosa sampai ke bukit Golgota, dan darah itu menjadi nyata, menjadi satu keselamatan luar biasa yang diberikannya kepada dan kepada. Dengarkanlah firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang terakhir oleh terakhir. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai yang datang. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat pemberian darah-Mu yang di dalam hidupmu, supaya kami hidup, supaya kami selamat, supaya kami sehat, dan supaya kami kuat. Terima kasih buat darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, bukankah anggur ini adalah benar-benar darah Yesus? Yang diberikan kepadamu menjadi lambang keselamatan? Dan darah yang membayar hidupmu menjadi miliknya. Terimalah dan minumlah dalam nama Yesus.
bahwa Kau pernah memberikan hidupmu untuk setiap manusia. Kami yang datang kepadamu dengan beberapa anak Tuhan yang lain di bumi ini, kami sujud bersyukur kepadamu atas kebaikan kemurahan, atas pertolongan-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau kami menyatu dengan roh, jiwa, dan tubuh kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Ibadah raya kami minggu pertama ini. Kami akan akhiri, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan setelah kami akan beraktivitas, Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari dalam hidup kami. Kuasa roh maut, kecelakaan, gangguan sejak kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kami tiba di rumah kami dengan selamat. Juga Tuhan, gereja di lantai dasar sampai lantai 4, di mana anak-Mu ada di tempat ini, dinurutkan ketiga anak mereka. Darah Yesus terbungkus mereka, mereka berpasukan mulai tempat ini. Terpujilah Tuhan Gembala yang baik. Dan kami bersyukur buat seluruh jemaat yang ada di rumah. Kau berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, dalam hidup rohani mereka. Kau berkati semakin melimpah, semakin melimpah, semakin melimpah. Sehingga dalam tantangan dan persoalan apapun, Yesus Kristus mereka utamakan dalam hidup mereka. Karena Engkau penolong yang sungguh yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta semua mereka yang mengikuti acara ini, terberkatilah mereka sehingga mereka menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Gembala kami yang baik. Kami kembalikan kepada-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, karena nama datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati, pikir, perasaan kehendak-Mu kepada Tuhan, dan angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Damai sejahtera daripada Bapa di surga, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, dan berkat dari persekutuan Roh Kudus tercurah melimpah dalam segala kehidupan mulai hari ini, besok, dan sampai rekah fajar Maranatha. Kristus datang kalian belum kita salah yang berkat daripada-Mu. Haleluya, haleluya, amin.